Perkenalkan, nama saya Madedeo Pranadiva dengan NIM 210554136. Di sini saya akan mencoba untuk mendeklarasikan variabel di VB.NET menggunakan Visual Studio 2022 sebagai IDE yang akan kita gunakan saat ini. Sebelum kita mulai, saya minta maaf untuk karena webcam saya saat ini sedang rusak, jadi saya akan menampilkan foto saya di sini. Oke, langsung saja. Kita sudah di Visual Studio. Kita sedang berada di desain kita saat ini, yaitu desain sebuah GUI. Lalu kita klik 2 kali di button yang sudah kita buat ini. Lalu kita akan diarahkan ke sebuah program untuk button yang sudah kita buat tadi. Jadi di sini kita akan mendeklarasikan variabelnya, yang dimana nanti misalnya kita klik button itu akan menampilkan isi dari variabel yang sudah kita deklarasikan. Oke, sebelum kita itu, langsung saja dimulai. Di dalam VB.NET ini, cara mendeklarasikan variabel itu cukup beda dengan bahasa-bahasa pemrograman lainnya seperti C++, Python, dan misalnya Java. Kita menggunakan dim. Setelah dim itu, dim itu artinya adalah dim adalah sebuah keyword untuk mendeklarasikan atau mengalokasi sebuah penyimpanan untuk satu variabel atau lebih. Oke, langsung saja kita pasang dim. Lalu sudah kita tuliskan nama variabel kita. Sebagai contoh, saya akan menggunakan nama as string. String ini adalah salah satu contoh deklarasi variabel di dalam VB.NET atau di semua bahasa pemrograman juga ada. String itu fungsinya untuk menyimpan suatu kalimat atau teks di dalam sebuah variabel. Lalu kita gunakan sama dengan dan tanda petik untuk memasukkan kalimat yang akan kita masukkan ke dalam nama. Misalnya kita masukkan nama saya, Madedeo Pranadiva. Oke. Lalu saya juga akan menambahkan variabel name as integer. Jadi integer itu bisa menyimpan bisa menyimpan huruf ataupun angka. 4, 1, 3, 6. Untuk menampilkan variabel kita di button tersebut, kita masukkan variabel variabel kita di dalam message box. Kita masukkan nama. Misalnya kita akan nge-print nama kita dalam itu. Lalu kita save, lalu run. Di sini sudah terlihat desain kita. Lalu kita klik me to show message. Akan tampil nama saya sendiri, yaitu Madedeo Pranadiva. Lalu setelah kita ingin menampilkan yang ini, name, integer kita masukkan nama variabelnya, itu name. Kita save, lalu run, lalu klik, dan sudah terlihat name saya di sini, sudah terprint di button. Di dalam VB.NET ini juga masih banyak integer lain seperti double, terus double, string, integer, boolean, dan lain-lain, masih banyak. Jadi sekian yang dapat sampaikan dalam mendeklarasikan variabel di VB.NET. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, perkenalkan, di sini nama saya Putu Pandeva Renda Putra dengan NIM 21055411129. Di sini saya akan menjelaskan tentang check if statement pada aplikasi Visual Studio. Kita langsung saja masuk aplikasi Visual Studio, dan di sini saya sudah membuat pemrogramannya. Yang kita perlukan adalah, yang pertama adalah label. Kita dapat mencarinya di toolbox, dan untuk label di sini. Dan juga yang kedua, kita akan menggunakan text box.
dan kita juga bisa mendapatkan di toolbox, yaitu di sebelah sini. Dan untuk yang ketiga atau yang terakhir, kita akan menggunakan button, dan button ada di sebelah sini. Oke, sekarang kita langsung aja menuju ke codingannya. Kita bisa klik 2 kali di tombol button, tombol button. Oke, ini adalah codingannya. Kita akan membuatnya di kolom private sub button 1 underscore click center as object es event art handle button 1 dot click. Kita langsung mengetikkan if text box 1, yaitu ini text box 1 dot text, karena kita akan memasukkan teks itu menjadi 100. Lalu label 1 yang ada di sebelah ini itu akan mengeluarkan teks. Jika nilainya sama dengan 100, maka dia akan menunjukkan Anda mencapai maksimum, dan kita akan if jika sudah terdapat 100 dan label 1 sudah menunjukkan hasil ini. Dan untuk if yang kedua sama seperti yang pertama, kita menggunakan text1.text, namun kita akan menggantinya ke 48 karena kita akan menginginkan hasil dari label 1.text ini kan belum maksimum karena dia belum mencapai angka 100, karena kita mencari maksimumnya di angka 100. Lalu if. Lalu untuk yang ketiga, kita sama juga menggunakan textbox1.text dan kita akan memasukkan 200. Lalu untuk label 1.text-nya karena kita maksimum nilainya akan 100, maka jika kita akan mengetikkan 200, dia akan menampilkan Anda melebihi maksimum. Oke, kita mulai saja, run saja programnya. Oke, sekarang kita akan masukkan 100 dan kita klik tombol. Nah, ini akan mendapatkan hasil Anda mencapai maksimum karena di codingan tadi nilai maksimumnya adalah 100. Dan untuk if yang kedua yaitu 48, kita akan masukkan 48 dan kita klik tombol dan akan keluar Anda belum maksimum karena maksimum yang kita inginkan adalah 100 seperti di codingan tadi. Dan untuk yang ketiga, kita akan masukkan 200. Lalu kita klik saja tombolnya, lalu akan mengeluarkan hasil Anda melebihi maksimum karena kita menginginkan maksimum nilainya adalah 100. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana mengecek if statement di Visual Studio Basic. Dan bila ada beberapa salah kata atau perkataan yang menyinggung di beberapa pihak, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Hendry Utama Blantema dengan NIM 21055441122. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalkulator sederhana pada Visual Studio Basic. Nah, tampilan kalkulator sederhananya sudah kita buat dengan 2 label, 2 text box, dan 1 button. Nah, langsung saja kita klik 2 kali pada buttonnya. Nah, untuk kalkulator sederhananya, langsung saja kita mendefinisikan variabelnya dengan dim. Untuk angka pertama kita memakai angka 1, kemudian s integer, kemudian untuk angka keduanya itu angka 2, kemudian untuk hasilnya integer. Oke, setelah kita definisikan, kita deklarasikan, maka kita panggil dengan angka 1 sama dengan text box 1, kemudian memakai teks agar kita bisa menerima input dari penggunanya. Kemudian
angka 2. Textbox 2. Textbox 2. Dot text. Kemudian untuk hasilnya adalah angka 1. Jadi kita menggunakan penjumlahan dulu supaya bisa untuk penjumlahan, pengurangan ataupun perhitungan lainnya ataupun pengurangan, pembagian, perkalian dan sebagainya. Kemudian angka 1 angka 2. Nah, untuk hasilnya, untuk menampilkan hasilnya kita menggunakan message box. Hasil. Nah, setelah itu kita run. Tunggu sebentar. Nah, langsung kita coba. Tambah 2, muncul hasilnya 3, sesuai. Coba kita angka yang lebih kompleks mungkin. Juga sudah muncul hasilnya. Kemudian kita mencoba pembagian. Nah, juga sudah muncul hasilnya. Namun kelemahannya pada integer ini, ketika menggunakan pembagian yang harusnya ada angka di belakang koma, dia tidak bisa menampilkan. Maka yang ditampilkan hanyalah 0. Maka dari itu kita mengubah ini menjadi single. Nah, ketika sudah diubah dan coba kita run lagi, dia sudah bisa menampilkan angka di belakang koma. Hasil dari angka di belakang koma. Nah, sudah terlihat dan benar 0,5. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut tentang single dan integer, single itu bisa menampilkan angka desimal, sedangkan integer langsung menafsirkannya. Oke, selanjutnya untuk load image pada form. Caranya cukup mudah. Langsung saja kita select pada desain kita. Ingat untuk memilih desainnya bukan bagiannya, sehingga gambar itu ada pada backgroundnya. Kemudian langsung saja pada appearance, kita pilih background image, kemudian ada titik 3-nya, kita pilih local resource, kemudian kita import. Kita bisa pilih gambar yang kita mau sesuka hati. Di sini saya menggunakan gambar Universitas Udayana. Langsung saja kita pilih dan klik OK. Nah, di sini gambar terlihat tidak benar-benar ada di tengah, dan selanjutnya kita bisa langsung pada background image layout, kita pilih stretch, maka gambarnya akan langsung pas sesuai dengan ukuran form yang kita buat. Baik,
Perkenalkan, nama saya Kadek Rangga Dwi Payana dengan NIM 210554128. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul progress bar. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Visual Basic 2022. Nah, di sini saya sudah desain formnya. Pertama, sini ada progress bar. Di sini saya menggunakan 3 button. Setelah itu ini ada label 2 label, yang dimana di sini ada juga text box, yang dimana label ini untuk menandakan increment atau kelajuan dari progress bar di sini, dan interval adalah selang waktu dari progress bar. Text box ini berguna untuk menginput nilai dari kelajuannya maupun intervalnya atau selang waktunya. Nah, sini saya sudah membuat codingannya. Sini button 1 yang saya fungsikan untuk start, yang ini timer. Di sini juga saya menambahkan timer yang berfungsi untuk waktu dari progress barnya. Sini ada button 1 atau start, saya fungsikan sebagai start. Yang kedua ini button 2 saya fungsikan sebagai stop, yaitu yang ini. Setelah itu ada button 3 yang saya gunakan untuk mereset progress barnya atau merubah nilai progress barnya menjadi 0, yaitu ini clear, untuk membersihkan progress barnya. Nah, setelah itu sini ada timer yang berfungsi ketika kita memasukkan nilai di text box 1, maka dia akan menjadi increment atau kelajuan ya, atau kenaikan nilai dari progress bar tersebut. Dan yang kedua itu interval yang berfungsi untuk ketika kita masukkan nilai di sini akan menjadi selang waktu dari progress bar tersebut. Nah, di sini kita akan coba run. Nah, sini misalnya di sini kita kelajuannya kita gunakan 1, dan sini intervalnya 100. Nah, intervalnya ini dalam bentuk milisecond. Jadi setiap 100 milisecond akan terjadi kelajuan kenaikan 1 progress bar. Kita coba. Nah, seperti ini. Nah, jika kita stop di sini, maka dia akan stop progress barnya di sini. Dan jika kita clear, maka akan mengubah value dari progress bar tersebut menjadi 0, seperti ini. Nah, ini kita juga bisa ganti misalnya menjadi 10 dan intervalnya 100, maka dia akan lebih cepat terisi progress barnya. Nah, sekian saja penjelasan progress bar dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya mohon maaf. Terima kasih.